Udah tanggal 5 ini. Kira-kira Anhar bisa bayar kosan apa enggak ini? Awas saja sampai enggak bayar. Enak bener, cuma tinggal tidur-tidur aja di kontrakan. Kira-kira sekarang di rumah apa enggak ya? Cobalah aku samperin. Assalamualaikum, Anhar. Assalamualaikum, Anhar. Duh, Assalamualaikum. siapa yang manggil-manggil? Anhar. Duh. Ternyata Bu Sari yang kesini. Aduh, gimana nih ya? Jelas mau nagih duit kos-kosan. Mana aku nggak punya duit lagi. Aku sampai lupa loh kalau hari ini saatnya bayar kos. Aduh, mana dari kemarin aku udah telat ini. Kalau aku nggak bisa bayar, jelas aku diusir. Gimana ya? Ini anak kemana sih? Dipanggilin dari tadi kok nggak nyaut-nyaut. Apa belum bangun apa ya anaknya? Cobalah aku panggil lagi. Assalamualaikum, Anhar. Assalamualaikum, Anhar. Assalamualaikum, Anhar. Oh iya, daripada aku bukain, aku diusir kayak gini gara-gara aku nggak bisa bayar. Mendingan aku sembunyi aja Pak ya. Pasti dikira Bu Sari aku udah berangkat sekolah. Iyalah, daripada pusing-pusing kayak gini. Duh, apa jangan-jangan Anhar sembunyi apa ya? Sengaja biar aku nggak nagih. Oh iya, masa iya aku udah jauh-jauh ke sini nggak dapet duit? Oh iya, aku kan punya kunci serepnya. Aku masuk aja lah. Kira-kira Anhar di mana ya? Cobalah aku cek kamarnya aja. Oh, ternyata dari tadi Anhar sengaja sembunyi di kamar biar aku nggak nagih. Kayak gini kan jadi aku yang pusing. Udah jauh-jauh nggak dapet duit. Enak bener dia. Ih, loh, Bu Sari, kok bisa-bisanya masuk kosanku, Bu? Ternyata kamu di kamar dari tadi aku panggilin nggak nyaut. Iya Bu, ya maaf aja, orang aku mau keluar, aku nggak ada duit Bu. Pantesan aja, emang kamu pikir aku nggak bisa masuk, Aku kan punya kunci serepnya. Iya Bu, aku lupa, maaf aja ya Bu. Kamu ini pura-pura lupa apa gimana sih? Sekarang kan udah tanggal 5, waktunya bayar kosan. Iya Bu, aku tahu aku udah telat berkali-kali, tapi sekarang aku lupa lagi kalau aku sekarang nggak ada duit Bu, nggak dapat utangan dari kemarin Bu. Udahlah Bu, kasih kesempatan lagi ya. Enak bener sih jadi kamu tinggal tidur-tidur aja di kosan aku. Pokoknya sekarang kalau kamu nggak bisa bayar, kamu pergi aja dari sini Ih, masa aku diusir Bu? Aku loh Bu, sekarang baru ujian Bu, bentar lagi lulus. Masa iya aku diusir? Nanti kalau diusir aku tinggal di mana Bu? Ya aku nggak mau tahu lah udah berulang kali loh kamu kayak gini, nggak pernah ada duit kalau aku kesini. Aku loh jauh-jauh jalan kesini, tiap kesini nggak ada duitnya. Iya sih Bu. Ya udahlah Bu lah, kasih kesempatan lagi. Aku loh Bu, rumahnya jauh di Kalirejo. Masa iya masuk sekolah di sini aku diusir? Emang Ibu nggak kasihan? Kesempatan gini aja. Sekarang aku kasih kesempatan. Aku kasihan juga sama kamu. Udah mukanya jelek, gak pernah punya duit. Nanti 2 jam lagi aku kesini. Sekarang aku mau nagih ke kosan yang lain. Awas kalau nanti nggak ada ya. Iya Bu, makasih udah dikasih kesempatan. Tapi jangan ngenyek kayak gitu Bu, masa menghina aku segala. Udahlah, nanti kamu siapin aja duitnya. Aku pergi dulu. Iya Bu. Duh Jan, bisa-bisanya sih Bu Sari ngasih kesempatan pakai menghina aku segala. Bilang jelek kayak gini lagi. Awas aja tuh orang. Oh iya, daripada nanti aku bingung kayak gini nggak bisa bayar, mendingan aku cari utangan aja lah.
Duh, masa iya sih aku mau sembunyi terus kayak gini? Ini gara-gara aku nggak punya duit sih. Jadi takut ditagih sama Om Pardi. Duh, mana banyak nyamuk lagi. Tapi udahlah, nggak apa-apa, daripada nanti aku pulang ditagih. Tuh, cuma ada duit segini. Kira-kira Bu Sari nerima apa enggak ya? Semoga aja ini diterima sama Bu Sari. Orang tuaku sih, masa ngirim cuma segini? Duh, Jan, mau nagih ke tempatnya Gotrek, malah jalannya becek kayak gini. Awas aja nanti kalau si Gotrek nggak ada duitnya kayak si Anhar. Aku usir juga dia. Loh. Itu bukannya Mbak Siti. Ngapain ya dia sembunyi di belakang pohon? Cobalah aku samperin aja. Hayu ngono. Ampun om. Om, ini loh Mbak, aku Sari. Loh, kamu Tosar. Aku kira itu Om Pardi. Kamu ngapain loh Mbak? Kok ngumpet di sini? Gini Sar, aku takut dicariin Om Pardi. Soalnya aku punya utang sama dia. Kamu kan tahu sendiri, aku loh bangkrut sekarang. Hahaha, bangkrut Mbak. Iya Sar. Itu sih karma Mbak. Soalnya kan Mbak sering menghina aku. Dulu loh Mbak sering ngatain aku miskin, yang nggak punya duit lah, nggak bisa beli apa-apa. Sekarang Mbak tahu nggak? Aku sekarang jadi juragan kos-kosan Mbak. Iya ya Sar, kamu sekarang jadi juragan, aku malah jadi bangkrut kayak gini. Oh iya Sar, sekarang kan kamu banyak duit ya. Iya, terus kenapa Mbak? Tolong Sar, aku pinjemin duit dong. Apa? Pinjem duit? Enak bener. Emang Mbak nggak inget dulu loh Mbak sering menghina aku, mau minjemin aku duit aja enggak dulu. Sekarang ini bilang mau pinjem duit, enak aja, nggak akan ku kasih Mbak. Iya Sar, itu dulu, maaf aja lah, jangan diinget-inget. Sekarang kan kamu jadi orang kaya Sar, tolonglah pinjemin. Aku loh lagi butuh banget kayak gini. Ya walaupun sekarang aku udah kaya, aku nggak bakal minjemin ke Mbak Siti. Aku inget dulu Mbak suka ngejelek-jelekin aku, ngehina aku, banyak lah pokoknya Mbak. Pokoknya aku nggak mau minjemin. Duh, ya udah deh Sar, nggak apa-apa kamu nggak mau minjemin. Tapi nanti kalau kamu ketemu Om Pardi, jangan ngomong ya kalau aku sembunyi di sini Sar. Iya, tenang aja, aku nggak akan ngomong. Ya udah, aku mau ngelanjutin ini nagih kos-kosan dulu Mbak. Iya Sar. Awas aja sampai Gotrek nggak ada duitnya. Assalamualaikum, Trek, Gotrek. Assalamualaikum, Duh, Trek, datang Gotrek. lagi Bu Sari. Udahlah, aku bukain aja. Assalamualaikum, Trek, Gotrek. Bu Sari udah datang. Lama banget sih Trek kamu bukain pintunya. Maaf ya Bu, aku lagi beres-beres. Tapi kamu nggak sengaja ngumpet kan Trek? Enggak kok Bu. Oh iya, gimana kamu ada duitnya nggak Trek? Ada Bu, ini aku. Tapi maaf ya Bu, aku cuma punya uang 150. Gimana sih Trek kok cuma 150? Harusnya kan 500.000 Trek. Ini masih kurang banyak Trek. Maaf ya Bu, orang tua aku nggak ngirim banyak Bu, cuma ngirim segitu. Gimana kamu sih Trek kalau duit segini dapat apa coba? Iya Bu, aku tahu. Udahlah Trek, sekarang kamu kemasin aja barang-barang kamu. Duit segini mau aku apain coba? Ih, aku diusir ah Bu. Ya iyalah Trek, ini lo masih kurang banyak. Aku rugi Trek, rugi banyak. Ih, jangan pula, aku jangan diusir lah. Udahlah Trek, pokoknya kamu aku usir. Ih, janganlah Bu. Tolonglah kasih kesempatan. Kamu lo Trek udah sering banget kayak gini. Aku rugi Trek. Nggak kamu, nggak Anhar, kayak gini semua. Jadi aku yang rugi nih Trek. Iya Bu, maaf lah.
Udahlah Trek, aku nggak mau tahu. Pokoknya sekarang kamu kemasin aja barang kamu. Jangan Bu, tolonglah kasih kesempatan Bu. Duh, gimana sih Trek, kamu malah mohon-mohon kayak gitu. Kan aku jadi kasihan nih sama kamu. Iya Bu, kasihannya aku Bu. Kamu tuh gimana sih Trek, udah jelek, bayar kos-kosan kurang. Gimana sih Trek? Udah kayak gini aja, yang 350.000 aku kasih waktu kamu 1 minggu lagi ya. Iya ya Bu. Awas aja kalau kamu nggak bisa bayar, aku usir beneran. Iya. Ya udah gitu aja. Kurang ajar, Bu Sari malah menghina-hina aku. Kurang ajar ini Mbak Siti. Aku tagih di rumahnya malah nggak ada orang. Kemana sih dia ya? Aku loh udah jauh-jauh kayak gini jalan kaki capek. Itu kenapa ya? Mukanya Om Pardi kok kayak cemberut kayak gitu? Om? Mbak Sari, ada apa Mbak? Enggak. Oh iya Om, tak lihat-lihat. Kok sampean cemberut gitu? Ada apa Om? Gimana nggak cemberut Mbak? Aku loh nagih ke tempatnya Mbak Siti, malah nggak ada orangnya. Dia kan punya utang banyak banget sama aku. Oh, Mbak Siti punya utang banyak Om sama sampean? Iya. Kira-kira aku kasih tahu aja apa enggak ya? Oh iya, aku mending kasih tahu aja lah kalau Mbak Siti ngumpet di sana. Oh, sampai nyariin Mbak Siti Om? Iya. Aku tahu Om, Mbak Siti di mana? Ih, yang bener Mbak Sari. Iya Om, mau tak kasih tahu nggak Om? Di mana dia? Tadi aku lihat dia lagi ngumpet Om di jalan sana, di dekat pohon besar. Oh, ternyata dia lagi ngumpet di sana. Pantesan aja nggak ada di rumah. Kurang ajar itu orang. Ya udah, makasih ya Mbak Sari udah dikasih tahu. Aku mau samperin dia. Iya Om, samperin aja sana. Kata Mbak Sari, Mbak Siti sembunyinya di kompleks sini. Di mana ya? Lah itu orangnya enak bener, punya hutang banyak malah sembunyi di sini. Mbak Siti, Loh, Om Pardi kok tahu aku sembunyi di sini Om? ya iyalah Mbak Siti. Tadi loh aku dikasih tahu sama si Sari. Loh, Sari ngasih tahu ya Om? Ya iyalah, sampai ini gimana loh? Punya hutang bukannya bayar malah sembunyi di sini. Ya niatnya aku pengen bayar Om, tapi aku lo nggak ada duit, jadi ya aku takut ketemu sampean, makanya aku sembunyi Om. Alah Mbak Siti ini banyak alasan. Ya nggak banyak alasan Om, kan kamu tahu sendiri Om, aku lo bangkrut kayak gini. Bangkrut itu kan bukan urusan saya. Yang penting Mbak Siti bisa bayar hutang sama saya. Ya tapi mau bayar pakai apa Om, duit aja juga nggak ada. Berarti nggak punya duit sama sekali. Nggak ada Om, tolonglah Om kasih kesempatan biar tak usahain dulu cari duit. Enak aja bilang kayak gitu. Oh iya, itu ada HP. HP ini Om? Iya, mending aku sita saja nih. Ya udah deh, nggak apa-apa Om. Ya udah kalau gitu, ini HP-nya aku sita. Iya Om. Aku kembaliin pas kamu bisa bayar hutangnya. Iya, nanti aku usahain cari duit. Yang bener ya? Iya. Kurang ajar itu si Sari, malah ngasih tahu Om Pardi. Aku loh nggak ada HP kayak gini ya gabut ya di rumah. Duh, nasibku kok jadi kayak gini banget ya. Kejar-kejar utang, nggak punya duit. Ini juga habis satu-satunya buat hiburan malah diambil.
Loh, itu kan Mbak Siti. Ngapain ya di situ? Mbak Siti, Trek, ada apa Trek? sampean ngapain lo di sini? Ini Trek, aku kena lagi bingung kayak gini. Bingung kenapa lo, Mbak? Aku curhat ya Trek. Iya, nggak apa-apa. Kamu kan tahu sendiri Trek, aku loh bangkrut kayak gini, mana banyak utang, nggak punya duit, HP satu-satunya malah disita. Jadi aku bingung Trek, mau ngapain kayak gini. Duh, kasihan bener sih sampean Mbak di rumah sendirian. Kok bisa-bisanya sampai bangkrut kayak gini? Ya nggak tahu Trek, nasib orang kita nggak pernah ada yang tahu. Iya Mbak, yang sabar ya. Iya Trek. Tuh, Jan, kayak gini udah keliling-keliling cari utangan kok nggak nemu-nemu ya. Kurang ajar banget, yakin. Duh, gimana nanti ya kalau aku ditagih nggak punya duit, aku ya diusir sama Bu Sari. Loh. Itu kan Mbak Siti. Wih, lagi berduaan sama Gotrek. Oh iya, pas banget ini. Cobalah aku pinjam ke mereka berdua, siapa tahu ada. Cie, Mbak Siti sama Gotrek lagi berduaan. Apaan sih Har? Kita berdua juga lagi curhat-curhatan. Iya Har. Curhat, aku juga yang mau curhat ini. Curhat apaan sih Har, kamu Har? Gini lu Mbak Siti, gini lu Trek, aku lagi butuh banget duit ini buat bayar kos. Inilah aku pada pinjam ke sampean berdua. Pinjemin ya Trek, kita aja juga nggak ada duit Har. Iya Har, aku juga lagi pusing ini. Aku loh juga ditagih sama Bu Sari. Aku juga pusing Trek, kayak gini loh aku belum ada duit sama sekali. Mana 2 jam lagi katanya mau ke rumah. Pasti kalau aku nggak bisa bayar aku diusir deh sama Bu Sari. Loh, kamu lagi ditagih sama si Sari itu? Iya Mbak, mana aku cuma dikasih kesempatan 2 jam. Kalau nggak ada duit pasti aku diusir. Ya iya Har, kamu pasti diusir itu Har. Dia loh galak kayak gitu. Iya, gimana ya caranya biar aku nggak diusir? Aku lu pusing buat kayak gini, mana yang ada kos-kosan cuma tempatnya Bu Sari doang. Oh iya Har, gini aja, kamu kan penjahat wanita. Ih, ada aja ngomongnya kayak gitu loh Mbak. Emang bener ya Iya, Trek? aku loh tahu kamu Har. Mendingan si Sari itu kamu gasak aja Har. Iya Har. Ada aja Bu Sari lu, orang terhormat kayak gitu jilbaban terus. Masa iya aku mau ajak aneh-aneh? Alah, nggak mungkin si Sari kamu ajak nggak mau Har. Udah ajak aja, pasti mau dia. Dia lo kesepian kayak gitu Har. Iya ya Mbak, dia kan di rumah sendirian kan? Iya, soalnya aku sebel banget sama si Sari Har. Emang Iya, kenapa sih? Gini Har, tadi kan aku sembunyi biar nggak ketahuan Om Pardi ya. Iya. Om Pardi nyamperin aku, nggak taunya dia dikasih tahu sama si Sari. Wih, kok bisa-bisanya Sari ember kayak gitu? Iya, padahal si Sari lo udah aku pesenin jangan ngomong kalau ketemu Om Pardi, malah dibilangin kayak gini kan HP ku jadi disita sama Om Pardi Har. Iya Har, aku juga jengkel sama Bu Sari. Tinggal kenapa sih? Lah aku loh Har. Kan aku emang dikasih waktu sih sama Bu Sari kalau aku nggak bisa bayar kos-kosan. Iya. Tapi loh mulut dia loh menghina aku kayak gini, yang katanya jelek lah, yang itulah. Oh, ale sama. Tadi juga sama aku ngecek-ngecek kayak gitu. Oh iya, apa aku gasak aja ya? Bu Sari emang bener sih, janda kayak gitu. Tuh Iyalah, kan, Har. kalian berdua kan pada sakit hati tuh kayak gitu. Ya udah si Anhar aja yang balas dendam ya. Iya Har. Oh, ya udah, terima kasih nih idenya. Ya udah aku mau terus ya. Pasti nih Bu Sari udah nungguin di rumahku ini. Iya, Iya Har, udah sana. Iya. Udah 2 jam ini, awas aja kalau Anhar nggak ada duit. Assalamualaikum, Har, Anhar. Assalamualaikum, Har, Anhar. Assalamualaikum, Har, Anhar. Ini kemana sih Anhar? Dari tadi dipanggil kok nggak nyaut-nyaut. Apa dia lagi pergi apa ya?
Oh iya, mungkin dia lagi nyari utangan. Udahlah, daripada aku capek balik lagi, aku tungguin sini aja lah. Wih, pas banget ini. Bu Sari udah di situ. Emang bener, Bu Sari montok banget. Udahlah, langsung aja aku sikat. Lah ini orangnya, dari mana aja lo Har kamu? Biasa Bu Sari, cari hutangan. Oh, cari utangan. Udah Iya. dapat belum Har? Udah Bu, bahas masalah kos-kosannya di dalam aja biar enak. Kenapa harus di dalam? Di sini aja lah. Udah Bu, ikut aja yuk ke dalam. Yaudah. Loh, kok pakai ditutup segala Har pintunya? Udah Bu, ibu nggak usah berisik. Ayo kita aja yuk Bu. Kemana lo Har? Udah. Loh, kamu kok mau ngajakin aku ke kamar segala Har? Jangan aneh-aneh lah Har. Udah nggak apa-apa Bu, nggak usah berisik. Ayo ini penting banget soalnya loh Bu. Udah apa sih Har? Udah sini duduk Bu. Iya Har, mana uangnya kalau gitu? Udah Bu, mendingan bayar kos-kosannya gak usah pakai duit. Loh, lah terus pakai apa Har? Ya, pakai kayak gituan Bu, biar ibu puas. Kayak gituan gimana maksud kamu? Sini Bu, aku bisikin. Ih, kamu ini ada-ada aja loh Har. Aku kan ibu kos kamu. Alah, Bu Sari nggak usah pura-pura nggak mau. Bu Sari lu janda, pasti Bu Sari kesepian kan? Udahlah Har, kamu nggak usah ngada-ngada yang aneh-aneh. Sekarang mana duitnya? Aku nggak ada duit Bu, aku bayarnya pakai kayak gituan aja. Kok kayak gituan sih Har? Kamu nggak mikir apa gimana loh Har? Udah Bu, ibu diam aja Ih, Bu. jangan Har. Lima ini, awas aja kalau si Anhar nggak bisa bayar kos-kosan. Enak bener jadi Anhar, cuma tinggal-tinggal doang di kontrakan. Kira-kira di rumah nggak ya? Oh, jadi ternyata dari tadi Anhar di kamar. Berarti dia sengaja dari tadi aku panggilin nggak nyaut, sengaja sembunyi dari. Oh, ternyata dari tadi Anhar di kamar. Berarti ini anak sengaja sembunyi nih biar aku nggak nagih. Awas aja sampai kalau Oh, ternyata dari tadi Anhar sengaja sembunyi di kamar. Emang apa lah? John, busi, busa tiga lari, kemudian busi dia. Duh, masa iya sih aku mau sembunyi kayak gini? Ini sih gara-gara aku nggak punya duit, jadi nggak bisa punya nggak punya duit. Wes. Hayu ngono. Tunggu sih, sorry. Ampun Om, masih langsung delung nah. Menang wae. Yuk. Hayu ngono. Om, Sampai ini gimana sih? Punya hutang malah sembunyi di sini? loh. Jadi Sari ngasih tahu Om. Ya iya. Iya Bu, aku tahu. Udah Trek, sekarang ini apa namanya? Kelalen. Basari, menurun. Udahlah Trek, sekarang kamu kemasin aja barang-barang kamu. Duit segini mau aku apain coba? Ih, aku diusir Bu. Ya iyalah Trek, ini lo masih kurang banyak, aku rugi Trek, rugi banyak. Ih, jangan pula, aku jangan diusir lah. Tangannya Bu mau trek, saya una pora. Yo. Udahlah Trek, pokoknya kamu aku usir. Jadi orangnya, yuk. Lebih weh. Lah ini orangnya. Dari mana aja kamu luar? Panggilkan nama. Lah ini orangnya. Dari mana aja kamu Har? Iya, Pi. Ya aku salah. Oh, ada apa sih Har? Nah, sini duduk, Bu. Oh iya, mana uangnya Har? Balik ting. Nggak mono sampean sih, ay.